Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahayu dari PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Insya Allah saat ini akan mempresentasikan penelitian skripsi yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada para pembimbing, yaitu Bapak Profesor Dr. Haris Hardian MPD dan juga Ibu Sylvia Rabbani SP yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama proses pengerjaan skripsi berlangsung. Baik, kita untuk judul yang saya angkat yaitu pengembangan media pembelajaran puzzle dari model hands-on activity untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika dengan materi jangka waktu pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, untuk latar belakang sendiri ada 3 poin yang ditekankan, yaitu sekolah atau pendidikan dasar. Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan formal yang memegang peranan dalam konsep pengetahuan dasar, termasuk pada pembelajaran matematika. Nah, hal ini juga didukung oleh grup SDKK dalam rilis MJ 2020, di mana sekolah dasar adalah bagian pembelajaran yang harus dilewati setiap siswa dengan baik. Nah, keberhasilan tingkat sekolah dasar akan menentukan juga keberhasilan pada tingkatan-tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh peraturan tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Bab 2 pasal 3 yang mengatakan pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, poin kedua adalah pembelajaran matematika itu sendiri. Pembelajaran matematika itu sangat penting kehidupan siswa sehari-hari, apalagi penghitungan, bilangan, jam, dan waktu, dan sebagainya. Nah, pembelajaran matematika yang bersifat abstrak membutuhkan media yang dapat memudahkan penyampaian materi saat pembelajaran di kelas. Seperti itu, agar materi mudah dipahami oleh kita dan juga melakukan. Nah, poin yang ketiga adalah keterbatasan pilihan media. Si terbatasnya pilihan media pelajaran jam dan waktu, terutama media yang melibatkan siswa secara aktif langsung untuk belajar. Adapun biasanya jam, namun itu berukuran kecil sehingga meskipun sudah dilakukan pembelajaran kelompok, tidak semua siswa dapat terlibat pembelajaran jam dan waktu di kelas. Nah, masalahnya proses pengembangan media pembelajaran puzzle dengan pada pembelajaran matematika materi jam. Nah, yang kedua sebagai guru dan siswa terhadap puzzle yang telah dikembangkan. Yang ketiga adalah apa saja kendala-kendala yang dialami saat pengembangan media pembelajaran puzzle jam dan waktu. Keempat adalah bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman siswa terkait jam dan waktu sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran puzzle yang dikembangkan. Tujuan penelitian pun sama, selaras dengan rumusan penelitian yang telah saya sampaikan tadi. Dan juga untuk metode penelitian, saya menggunakan model pengembangan yang digunakan dalam penelitian itu pada model pengembangan menurut Bob di mana model ini langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti agar produk yang dirancangnya memiliki standar kelayakan. Dimulai dengan studi pendahuluan ini, yang hal yang dilakukan adalah observasi, studi literatur, dan juga mencari tahu bagaimana kondisi di kelas mengenai pembelajaran matematika. Nah, untuk selanjutnya adalah perencanaan proses. Sebelumnya di studi pendahuluan kaji dari jurnal atau website pendidikan ada untuk selanjutnya
tahap proses perencanaan produk. Di sini produk terancam mulai dari desain, bentuk, dan nah, setelah itu lanjut awal. Jika biasanya puzzle itu hanya menyusun gambar supaya lebih teratur atau menyusun warna atau menyusun bentuk, nah, kali ini puzzle dikembangkan sebagai media pembelajaran. Nah, setiap puzzle terdiri dari keping pertama adalah isi soal atau pertanyaan mengenai jam dan waktu, dan dua keping lainnya merupakan jawaban dari soal tersebut. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah setelah produk dibuat draftnya, dibuat, kemudian produk divalidasi oleh ahli. Pada 3 ahli yang telah menguji produk itu ahli ahli media dan juga ahli praktisi. Ahli media merupakan ahli media dari KIP Siliwangi yang juga merupakan yaitu Ibu Sylvia Rabani, juga ahli salah satu dosen KIP Siliwangi dan ahli praktisi merupakan guru kelas 3 di SDN 187 Kabupaten Bandung, di mana lokasi penelitian ini dilakukan. Usai validasi ahli, tahap selanjutnya adalah uji produk terbatas. Di sini dalam uji pada 10 orang siswa di SDN 187. Kemudian melakukan revisi hasil uji coba terbatas, apa saja yang perlu diperbaiki dari hasil uji coba produk terbatas, dan juga dilakukan uji coba luas dilakukan kepada 15 orang siswa di kelas 3 SDN 187 Lanwa Hussein, dan kemudian direvisi hasil uji coba luas, dan yang terakhir adalah produk akhir atau final product. Nah, untuk metode penelitian sendiri, untuk teknik pengumpulan datanya, observasi bagaimana melihat kondisi pembelajaran di kelas, lalu ada wawancara kepada guru wali kelas 3, dan juga kuesioner kepada guru-guru yang ada di Cimahi, dan juga angket dan tes ini ada 2 macam, tes dan post tes. Untuk instrumen penelitian ada angket untuk ahli media, ahli materi, ahli praktisi, dan juga angket untuk mengetahui respon siswa. Nah, untuk teknik analisis datanya itu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Kita berlanjut ke hasil penelitian media pembelajaran puzzle jam dan waktu dengan model activity. Gambaran puzzle-nya sendiri seperti ini, itu dimana yang aku garis bentuk ini adalah frame dari puzzle. Sementara ini ada 3 keping puzzle yang pertama ada 3 pertanyaan dan keping jawabannya. Untuk proses pengembangan dan validasi terhadap ahli, untuk validasi ahli media ini mulai dari aspek pembelajaran, aspek media pembelajaran, dan aspek desain, tampilan, warna yang digunakan, dan juga bentuk, mendapatkan jumlah skor sebanyak 47 dengan persentase sebanyak 78% dan termasuk kategori baik. Untuk validasi ahli materi, menampilkan jumlah nilai sebanyak 52 poin dengan persentase 87%, dan jika dikategorikan maka termasuk sangat baik. Penilaiannya ini meliputi ketepatan materi, kesesuaian dengan KD, dan indikator, serta sesuai dengan tingkat kognitif seksual. Nah, untuk validasi ahli praktis ini menampilkan skor 30 dengan persentase sebanyak 90% dan termasuk kategori sangat baik. Pada proses validasi ini, ahli praktisi menilai media dari segi pembelajaran, bisa dan tingkat efektivitas. Nah, untuk selanjutnya adalah respon guru dan siswa. Pada uji terbatas, hasil angket respon siswa menunjukkan angka 86% dengan kategori sangat baik, dan pada uji luas, hasil respon siswa menunjukkan skor 83% dengan kategori sangat baik. Baik pada uji terbatas maupun uji luas, para siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran menggunakan media puzzle. Mereka sangat ingin terlibat dan juga
mereka tidak sabar ketika penyampaian materi masih berlangsung, mereka sudah tidak sabar bertanya mengenai puzzle seperti apa yang akan mereka mainkan. Untuk respon guru sendiri, penulis dapatkan dari hasil wawancara, di mana guru menyatakan bahwa media pembelajaran puzzle sangat menarik dan inovatif, sehingga siswa maupun siswi dapat melakukan proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Dilihat dari desain yang diberikan dan pilihan warna yang menarik, membuat pembelajaran tidak terkesan monoton. Seperti itu. Nah, untuk hasil ketiga adalah kendala-kendala. Kendala pertama yaitu beberapa siswa ada yang masih belum bisa membaca, sehingga kesulitan untuk memainkan puzzle. Mereka tidak bisa memainkan secara langsung, membaca dengan soal yang ada di puzzle, sehingga hal ini diatasi dengan pembentukan kelompok secara heterogen. Setiap kelompok ada yang sudah bisa membaca dan ada yang tidak, dan mereka saling membantu. Untuk kendala yang kedua adalah pembentukan kelompok secara heterogen memerlukan waktu yang lebih lama karena beberapa siswa tidak setuju atau tidak sepakat dan memilih untuk berkelompok bersama mendekat mereka. Mereka bisa menyampaikan atau menyampaikan keberatan jika harus dikelompokkan dengan teman yang berbeda. Seperti itu. Dan kendala ketiga adalah waktu pembelajaran yang singkat, sedangkan siswa masih sangat bersemangat untuk memainkan puzzle. Memang ada kelompok yang belum menyelesaikan 10 set puzzle, tapi mereka tetap semangat dan tetap berkeinginan untuk menyelesaikan seluruhnya. Nah, untuk selanjutnya adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep. Kita lihat dari segi hasil rata-rata pretest dan post-test pada uji terbatas dan juga uji luas. Pada uji terbatas pretest di angka 54% rata-ratanya, sedangkan post-testnya di angka 84%. Sedangkan pada uji luas ada pretestnya 53% dan post-testnya di angka 85%. Bisa dilihat dari diagram yang ditampilkan bahwa terjadi peningkatan atau terdapat peningkatan hasil rata-rata pretest dan post-test baik pada uji coba terbatas maupun uji luas. Untuk selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas ini penulis lakukan menggunakan SPSS for Windows version 26 versi 26. Saya lihat di gambar paling atas adalah normalitas di uji lapangan terbatas dan gambar paling bawah adalah normalitas pada uji lapangan luas. Kedua angka hasil uji normalitas tersebut dan nilai lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil uji coba terbatas dan uji coba luas berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya adalah uji homogenitas. Homogenitas baik pada uji lapangan terbatas maupun uji luas memiliki nilai alfa 0,005. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa uji coba lapangan terbatas dan uji luas dalam uji homogenitas HO diterima. Selanjutnya adalah uji pretest. Masih dengan hipotesis yang sama, dapat dilihat bahwa nilainya di sini ada 0,0. Di uji lapangan luas juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji luas terdapat uji coba terbatas terdapat perbedaan rata-rata hasil pretest dan post-test, yang artinya terdapat pengaruh pada penggunaan media pembelajaran puzzle jam dan waktu dengan model hands-on. Jadi terdapat pengaruhnya dibandingkan dengan uji pretest ini masih menggunakan SPSS versi 26. Nah, ini uji engine atau uji normalitas GIN digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui pretest dan post-test. Bisa dilihat pada uji lapangan terbatas menghasilkan skor 0,601 dan uji lapangan luas 0,66. Nah, kategori pembagian skor GIN oleh Melzer dalam Sharp-Tree 2008 menyatakan bahwa nilai NGN lebih besar dari 0,7 kategori tinggi, sementara 0,3 sampai 0,7 masuk kategori sedang,
Dan di bawah 0,3 masuk kategori rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini termasuk kategori sedang pada keduanya, baik uji yang terbatas maupun uji luas. Nah, untuk kesimpulannya ada 5 poin yang bisa kita tangkap, yaitu penelitian ini mengembangkan sebuah produk, yaitu media pembelajaran puzzle dengan model hands-on activity yang telah dinyatakan layak untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematika materi jam dan waktu pada siswa kelas 3 SD dengan metode Research and Development atau R&D model Blockchain. Nah, yang kedua adalah produk media pembelajaran puzzle jam dan waktu dengan model hands-on activity ini telah divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan juga ahli praktisi. Adapun hasil validasi ahli media memperoleh nilai persentase 78%, untuk ahli materi 87%, dan ahli praktisi sebesar 90%. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga adalah respon siswa terhadap media pembelajaran puzzle yang telah dikembangkan, yaitu keduanya sangat baik. Pada uji coba terbatas, nilainya 86%, dan pada uji coba luas, nilainya adalah 87%. Kemudian untuk respon guru terhadap media pembelajaran puzzle dan jam dan waktu ini sangat positif. Hal ini terlihat dari pernyataan guru kelas 3 menyatakan bahwa media pembelajaran puzzle sangat menarik dan inovatif, sehingga siswa maupun siswi dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan membuat pembelajaran tidak monoton. Untuk yang kelima adalah penggunaan media pembelajaran puzzle, jam dan waktu dengan model hands-on activity ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika materi jam dan waktu pada siswa kelas 3 SD. Dilihat dari perolehan rata-rata engine score dari hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan kategori sedang dengan menghasilkan persentase juga 60,67%, dan pada uji coba luas menghasilkan persentase 65,81%, dan keduanya termasuk kategori cukup efektif. Selanjutnya adalah poin saran. Bagi guru itu, pengembangan media pembelajaran puzzle dengan model hands-on activity ini tidak hanya dapat digunakan pada pembelajaran matematika atau pada materi jam dan waktu saja, namun juga dapat digunakan pada materi lainnya dengan modifikasi lainnya. Nah, untuk bagi siswa, saran bagi siswa adalah media pembelajaran jam dan waktu dapat disusun sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas, sehingga media dapat digunakan secara materi dan memberikan hasil pembelajaran yang optimal. Nah, untuk bagi pembaca dan pemerik media pembelajaran puzzle jam dan waktu dengan model hands-on activity ini dapat menjadi sebuah pilihan media yang baru dalam pembelajaran yang tidak hanya pada kognitif saja, namun juga pada psikomotor atau karena tidak hanya kognitif yang bermain, namun siswa juga di situ dilatih untuk memainkan puzzle atau menyusun diperlukan. Ini dua foto mewakili dokumentasi saat penelitian skripsi di SDN 187 Nomor Hussein, dan tadi merupakan paparan dari hasil penelitian skripsi yang telah disampaikan. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.